Granted. Hai, selamat datang di videoku. Nama saya Resti Nuraini, biasa dipanggil Resti. Saat ini saya sedang duduk di bangku sekolah menengah kejuruan dengan semester 2 dari kelas 11 TKJ. Pertama-tama, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kemudahan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongannya, tentunya saya tidak akan sanggup mengerjakan tugas ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di akhirat nanti. Saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat sehatnya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga saya mampu menyelesaikan pembuatan tugas ini dengan membahas materi dari pembelajaran Taekwondo, yaitu tentang sistem distribusi nirkabel. Saya tentu menyadari bahwa tugas ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu, saya mengharapkan maaf sebesar-besarnya. Wireless Distribution System atau WDS adalah sebuah sistem murah dan mudah untuk memperluas jangkauan jaringan nirkabel. Suatu sistem perluasan jaringan nirkabel di mana dengan WDS memungkinkan kita bisa membangun infrastruktur wireless tanpa harus membangun backbone. Backbone adalah sebuah saluran koneksi yang berkecepatan tinggi menjadi lintasan mutlak. Backbone kabel jaringan sebagai interkoneksi antar bridge. Syarat-syarat untuk membangun Wireless Distribution System atau WDS. Yang pertama, akses poin utama maupun akses poin repeater harus mendukung fitur WDS. Yang kedua, masing-masing IP address akses poin tidak boleh sama. Yang ketiga, sebagian besar authentication akses point yang didukung dalam WDS adalah WAV64/128 bit dan semua akses point yang terlibat dalam satu koneksi harus menggunakan metode enkripsi atau authentication yang sama. Selanjutnya, channel radio yang digunakan harus sama, misal channel 10. Matikan layanan DHCP server pada akses point repeater, karena DHCP akan diambil alih akses point utama yang sebagai default gateway. Ada kemungkinan WDS tidak berfungsi jika akses point utama dan akses point repeater berbeda merek. Keuntungan dari WDS adalah hemat biaya dan fleksibel, sedangkan kelemahannya adalah enkripsi dan kinerja. Repeater adalah alat yang berguna untuk menguatkan sinyal. Dengan alat ini, sinyal yang lemah dapat ditingkatkan daya jangkaunya sehingga dapat digunakan untuk cangkupan wilayah yang lebih luas. Adapun fungsi dari repeater adalah yang pertama, dari alat ini untuk memperluas daya jangkauan sinyal. Yang kedua, mengcover berbagai wilayah minim sinyal dari server. Yang ketiga, memudahkan akses sinyal Wi-Fi, meneruskan dan memaksimalkan sinyal. Yang selanjutnya, memudahkan proses pengiriman dan penerimaan data. Yang terakhir, meminimalisir penggunaan kabel jaringan. Bridge adalah suatu alat yang dapat menghubungkan jaringan komputer LAN (Local Area Network) dengan jaringan LAN yang lain. Bridge dapat menghubungkan tipe jaringan komputer berbeda-beda, misalnya seperti Ethernet dan Fast Ethernet, ataupun tipe jaringan yang serupa atau sama. Berfungsi menghubungkan dua buah jaringan komputer LAN yang sejenis, dapat menghubungkan beberapa jaringan komputer yang terpisah, dapat berfungsi sebagai router pada jaringan komputer yang luas. Wireless bridge di mana akses point WDS hanya berkomunikasi satu sama lain sesama akses point dan tidak mengizinkan stasiun STA untuk mengaksesnya. Ini gambaran simulasi konfigurasi dari point-to-point wireless bridge, dan ini gambaran simulasi konfigurasi dari point-to-multipoint wireless bridge. Wireless repeater di mana akses point saling berkomunikasi satu sama lain dan mengizinkan stasiun STA untuk mengakses mereka. Ada pula gambaran simulasi konfigurasi dari wireless repeater.
WDS juga dapat disebut sebagai mode repeater karena bertugas menjembatani dan menerima klien nirkabel pada saat yang sama, tidak seperti tradisional bridging. Perlu dicatat, bagaimanapun bahwa output dalam metode ini dibelah dua untuk semua klien yang terhubung secara nirkabel. Mungkin dicukupkan sekian penjelasan dari saya, semoga membantu kita untuk pemahaman materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.